bahkan juga merupakan bagian dari marga Maturbongs Ohoi Korser. Bagaimana tanggapan tentang pemasangan sasi di kantor pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara hingga kemarin telah dicabut oleh Bapak Raja Van? Yang pertama terkait dengan pencabutan sasi proses adat oleh Raja Van, itu urusan mereka. Tapi yang pasti bahwa tindakan pencabutan sasi oleh kami keluarga Maturan itu merupakan kesadaran murni sebagai anak marga Maturbongs, kemudian anak daerah Maluku Tenggara. Karena 6 hari sasi berdiri di kantor pertanahan nyata menghambat pelayanan publik, sehingga tindakan itu merupakan tindakan kesadaran bahwa keberadaan kantor pertanahan di Maluku Tenggara merupakan kebutuhan untuk pelayanan masyarakat di Maluku Tenggara dan Kulatual, sehingga penting untuk harus sasi dicabut. Itu tindakan kami murni anak marga Maturbongs dengan anak daerah Maluku Tenggara. Jadi pemasangan sasi itu ibu yang cabut terlebih dahulu ya? Bukan saya yang cabut. Iya, itu keluarga dari Dian. Dian bernama ibu. Mereka dari Dian ini kan kakak-kakak yang sulung. Iya. Dari keturunan Maturan di Tanah Kei. Iya, ibu, terkait dengan pemasangan itu alasan dari pihak Bapak Hiron bahwa terkait dengan sejumlah sertifikat tanah yang bermasalah, tidak salah 405 ya. Mungkin ibu bisa menjelaskan terkait dengan alasan yang disampaikan oleh Pak Hiron yang memasang sasi ini. Kami mengikuti di media disampaikan bahwa 405 bidang yang diproses oleh BPN Maluku Tenggara itu menggunakan data palsu. Tidak benar. Yang benar adalah data yang digunakan sah pelepasan dari marga Maturbongs. Surat keterangan dari Ohoi Langgur, karena secara administrasi seluruh objek yang disampaikan itu merupakan objek yang berada dalam wilayah administrasi Ohoi Langgur yang diproses tahun 2020. Kalau bicara tentang ada data palsu, maka silahkan mereka buktikan. Kalau bicara tentang BPN Maluku Tenggara menyalahi prosedur, maka silahkan dibuktikan. Jelas bahwa kepala kantor pada hari Kamis bertempat di ruang Kapolsek sudah menyatakan dengan tegas silakan proses hukum, karena BPN Maluku Tenggara sudah berproses sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada pelanggaran yang dibuat, tidak ada data palsu yang digunakan. Ya, pemalsuan itu terkait dengan tanda tangan yang mana yang mereka meminta bahwa harusnya mereka menandatangani, tapi dari sertifikat yang ada pelepasan itu adalah pejabat kepala Ohoi Langgur. Memangnya salah mekanisme atau seperti itu atau seperti bagaimana? Kalau salah tanda tangan mereka keliru. Tanda tangan ini dilakukan berdasarkan mediasi tanggal 3 dan 7 Agustus tahun 2017 di kantor pertanahan. Pada saat itu saya baru pindah mutasi dari Ambon bulan Juli 2017. Dalam rapat perdana itu kepala kantor pertanahan mantan Pak Adel Wapono dengan staf meminta saya untuk mengkomunikasikan pelaksanaan PRONA atau PTSL ini bagi marga Maturbongs di atas tanah Maturan, bagi seluruh masyarakat di atas yang berdiam di atas tanah Maturan. Kemudian saya menyampaikan itu ke keluarga Maturbongs, mereka setuju. Karena ada konflik antar dua kelompok yang saling klaim siapa yang berkuasa dan tidak, sehingga saya menyarankan kepada kepala kantor untuk mempertemukan kedua kelompok yang bertikai ini, saling klaim ini dalam satu forum mediasi supaya tidak ada halangan untuk pekerjaan BPN. Beliau mengizinkan saya untuk
dengan teman-teman silakan bikin mediasi. Mediasi pertama tanggal 3 Agustus itu dihadiri oleh para pihak yang diundang, Kapolsek G Kecil, Camat G Kecil, dua imam anak Ohe Langgur, Ohe Kolser, kemudian Kades Kolser, Yosep Maturbongs itu. Kemudian Marga Maturbongs dan Hieronymus Maturbongs CS, termasuk almarhum yang meninggal, Joseka. Undangan pertama mereka tidak hadir. Oleh Kapolsek disarankan untuk diundang lagi. Diundang lagi, kemudian mereka juga tidak hadir. Tidak hadir dengan alasan yang juga tidak jelas. Tidak hadir, mereka tidak melihat sisi inisiatif baik dari kantor pertanahan untuk bagaimana mencari solusi terhadap berbagai persoalan selama ini. Kemudian agar keinginan masyarakat, kerinduan masyarakat untuk punya sertifikat itu bisa dilayani oleh BPN. Sepakat dalam pertemuan kedua itu bahwa Prona harus jalan. Lalu Marga Maturbongs sendiri termasuk kepala desa Kolser saat itu menunjuk tetua-tetua marga dari 4 rin ini yang harus tanda tangan pelepasan bersama dengan kepala marga. Yosep Maturbongs kepala desa Kolser itu yang dia juga menunjuk saudara Haris kakaknya itu sebagai tetua marga dari rin mereka, Snekubun, untuk bersama-sama tanda tangan. Keputusan itu final dan mengikat, bahkan mengikat dia sebagai pejabat POK Kolser pada saat itu. Mengapa setelah keluar dari forum itu kemudian ada riak-riak lain sampai bikin keberatan dan lain-lain? Dia harus belajar untuk menghormati satu forum resmi dengan segala lingkupnya yang sudah ada keputusan bulat itu mengikat dia sebagai pejabat OKI Kolser pada saat itu. Sehingga pada saat dia berkeberatan di Kekanwil, dari Kekanwil menyurat ke kantor pertanahan, itu bukan surat untuk menghentikan kegiatan. Ada 3 poin di situ di surat Kekanwil. Yang pertama, kepala kantor diperintahkan untuk meneliti kebenaran laporannya itu, surat keberatannya itu. Yang kedua, jika laporan itu benar, keberatan itu benar, maka untuk sementara kegiatan ditangguhkan demi keamanan. Yang ketiga, kepala kantor diperintahkan untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan Menteri Agraria nomor 11 tahun 2016. Kepala kantor sudah menjawab surat Kekanwil dengan berbagai pertimbangan bahwa sudah dilalui 2 kali mediasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kemudian kesimpulan dari surat ke Kekanwil adalah bahwa pada satu sisi keberatan dihormati, tapi pada sisi yang lain kepentingan pelayanan juga harus diutamakan. Yang bermohon juga anak Maturbongs. Kalau pada masa-masa silam itu masyarakat, sebagian masyarakat Kolser dengan kegiatan-kegiatan rutin bisa mendapatkan sertifikat oleh BPN. Mengapa pada saat ini anak Maturbongs yang lain juga tidak bisa? BPN Maluku Tenggara berusaha untuk bersikap adil, bahwa mereka yang lain bisa dapat sertifikat, maka yang lain juga harus dilayani oleh BPN. Itu surat jawaban dan saya punya bukti itu. Tidak ada surat Kekanwil yang menyatakan secara tegas bahwa harus menghentikan kegiatan, tidak ada itu. Seluruh proses kemudian dari mediasi itu kemudian 2018 OKI Kolser dan sekelilingnya ditetapkan sebagai objek PTSL. Penyuluhan kami lakukan, kepala kantor juga lakukan karena luas objek ini, sehingga kami membagi wilayah. Misalnya ada yang menyuluh di kepala lingkungan ketua lingkungan mediatrix, ada yang menyuluh di rumah paneles Kelanit, kemudian ada yang juga menyuluh di Kolser. Dan 2018 saya dan kawan-kawan teman kepala seksi 2019, saya dengan teman-teman kepala seksi di kantor
itu yang menyuluh langsung di Balai OHI Kolser. 2020 kepala kantor yang baru ini juga langsung menyuluh di bulan Februari, menyuluh di Balai OHI Kolser. 2 kali sudah penyuluhan di Balai OHI Kolser. Lalu kemudian dalam perjalanan proses pengukuran sampai sertifikat itu, setelah selesai pengukuran, proses sertifikat dihentikan karena kepala kantor mempertimbangkan batas administrasi yang belum jelas, mungkin takutnya ada konflik. Ada langkah selanjutnya yang beliau lakukan adalah mediasi batas administrasi dengan mengundang camat, mengundang juga dari pemerintahan, bagian pemerintahan dengan kedua desa. Pada mediasi itu Sekdes Langgur Pak Caken Sapsahubun dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa batas OHI Langgur itu ada pada Setia Langgur. Setia Langgur itu masuk wilayah administrasi OHI Langgur. Yang setelah itu baru OHI Kolser. Dan pada saat itu tidak dibantah oleh kepala OHI Kolser. Fakta lain adalah dari peta BPS kami dapati bahwa batas ini bersesuaian dengan peta yang ditahan oleh BPS statistik. Itu bersesuaian yang digunakan sampai saat ini dalam rangka sensus penduduk, sehingga tidak ada yang salah. Oke, mungkin bagaimana Ibu tanggapan Ibu terkait dengan upacara adat pencabutan sasi kemarin di kantor BPN yang menghadirkan orang Kai Kolser dan Ibu Reto bersama dengan Bapak Raja Van, padahal sasinya sudah dicabut 1 hari sebelumnya oleh Ibu sendiri bersama keluarga. Kalau dari sisi anak Kei, ya kalau sasi dicabut dengan prosesi adat, sasinya sudah tidak ada, apa yang kemudian dicabut, dibikin prosesinya untuk hal apa ini? Terlepas dari apapun yang mereka punya pikiran, itu terserah mereka. Mereka mau cabut dengan prosesi walaupun sasi sudah tidak ada, itu bukan urusan saya. Tapi yang dari pandangan saya bahwa ya sasi sudah tidak ada. Jadi prosesi adat ini kan mungkin membersihkan kantor saja begitu. Dari hal-hal yang buruk. Itu menurut saya. Itu ritual membersihkan kantor, kantor pertanahan. Agar aktivitas kembali normal. Supaya setan-setan mungkin yang ada lah itu. Ya, mungkin langkah terakhir di pertanahan seperti apa sehingga aktivitas bisa dilakukan seperti biasa, Pak. Hari ini aktivitas kantor pertanahan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Saya tadi juga sempat ke kantor pertanahan, aktivitas sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dan memang harus jalan, karena yang namanya masyarakat yang membutuhkan kantor pertanahan dalam pelayanan ini kan bukan hanya yang Pasar Sasi, tapi sekian banyak masyarakat di kedua daerah ini membutuhkan kehadiran pelayanan BPN Maluku Tenggara. Tapi proses lanjut dari sertifikat tadi seperti apa Ibu? Proses belum jalan? Ada bahasa juga bahwa BPN menangguhkan proses sertifikat. Tidak ada penangguhan. Sertifikat final yang menjadi kewenangan saya sebelum saya mutasi, saya sudah tanda tangan selesai. Berarti sudah dibagi ya? Yang lain, yang tahap 2 itu juga sudah dalam pencetakan sertifikat. Jadi tidak ada alasan dipending tidak ada itu. BPN tidak ada punya bahasa-bahasa itu. Pembagian sertifikat pasti pada saatnya akan dibagikan. Tidak ada satu orang pun yang bisa membatasi itu kecuali hanya putusan negara yang akan menyatakan bahwa sertifikat batal, ya batal. Walaupun masyarakat sudah tahan, nanti BPN melakukan langkah-langkah untuk menarik sertifikat, ada pemblokiran kemudian penghapusan. Jadi itu mekanismenya. Jadi sertifikat di atas tanah Maturan seluruhnya itu pasti dibagikan. Tidak ada dibatalkan atau ditangguhkan pembagian. Mungkin Ibu yang terakhir apa yang Ibu harapkan kepada semua pihak? Harapan saya adalah sebagai anak daerah, mari kita mengawal proses pemerintahan ini secara bermartabat dan beretika.
kalau ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan baik melalui forum diskusi lepas santai atau dalam forum resmi, mari diupayakan sebelum ada hal tindakan-tindakan yang merugikan kita bersama. Jadilah manusia berbudaya yang bermartabat. Ya.